Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bulan April 637 Masehi atau tahun ke-16 Hijriah, pertempuran besar berkecamuk di Jalula. Dipimpin oleh Hashim bin Utbah, pasukan Muslim berhasil mengatasi perlawanan Persia yang dipimpin Mihran bin Razi. Pasca jatuhnya Ctesiphon, Sasanid masih belum menyerah untuk memulihkan supremasi mereka atas Persia. Menindaklanjuti perkembangan di Persia, Amirul Mukminin memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berada di Ctesiphon. Pada masa-masa tersebut, Kufah masih dalam proses pembangunan. Sa'ad harus membagi konsentrasinya, pembentukan ibu kota baru, sekaligus mengatasi perlawanan Sasanid di beberapa wilayah. Serangkaian ekspedisi militer juga dikirimkan ke Tikrit dan Mosul. Ekspedisi berkekuatan 5.000 personel ini dipimpin oleh Abdullah bin Mut'am. Dan beberapa ekspedisi militer lainnya dikirimkan Khaniqin, Hulwan, Musabzan, Hid, dan Qarqisiyah. Serangkaian kampanye militer lanjutan pasca jatuhnya Ctesiphon berjalan dengan baik. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun diangkat sebagai gubernur Kufah, pemimpin resmi pertama perwakilan Madinah di tanah Persia. Kemudian, Kufah menjadi pusat komando operasi militer lanjutan di seluruh bekas wilayah kekuasaan Sasanid Persia. Namun, tidak lama kemudian, hubungan antara Kufah dengan Madinah mulai dilanda masalah. Sa'ad bin Abi Waqqas diterpa desas-desus tentang adanya skandal di lingkungan pemerintahannya. Madinah mendengar adanya keputusan Sa'ad membangun benteng di sekitar rumahnya. Konon, pembangunan benteng ini untuk melindungi rumah gubernur dari kebisingan pasar. Situasi tersebut membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan utusan ke Kufah. Muhammad bin Maslamah ditunjuk oleh Amirul Mukminin untuk melaksanakan tugas tersebut. Beberapa tahun berikutnya, Muhammad bin Maslamah dikirim lagi ke Kufah untuk penyelidikan lebih lanjut. Di berbagai masjid, Muhammad bin Maslamah mengumpulkan informasi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Muhammad bin Maslamah mendengar langsung bagaimana para penduduk Kufah memberikan respon positif tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, munculnya desas-desus di Kufah memaksa Amirul Mukminin menarik Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah. Hal ini dilakukan untuk menghentikan berbagai isu yang menyerang kepemimpinan Sa'ad. Posisi gubernur Kufah selanjutnya dipercayakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyampaikan wasiat kepada siapa saja penggantinya agar kelak mengembalikan posisi gubernur Kufah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasiat dari Amirul Mukminin ini dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mengembalikan posisi gubernur Kufah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas atas Kufah di era Khalifah Utsman tidak bertahan cukup lama. Khalifah Utsman mengalihkan posisi gubernur Kufah kepada Al-Walid bin Utbah. Dalam beberapa rujukan sejarah disebutkan bahwa setelah tidak menjabat, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berdakwah hingga ke Cina. Dakwah ini menjadi bagian dalam kunjungan resmi yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kekaisaran Cina saat itu dipimpin oleh Yong Hui dari dinasti Tang. Kunjungan resmi itu berlangsung pada kisaran tahun 652 Masehi atau sekitar tahun ke-33 Hijriah. Kunjungan Sa'ad diterima dengan baik oleh Kaisar Yong Hui. Bahkan, Sa'ad bin Abi Waqqas diizinkan membangun sebuah masjid di kawasan Guangzhou. Masjid Huaiseng, masjid yang dibangun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi bangunan muslim tertua di Cina. Masjid ini masih digunakan hingga sekarang. Sambutan baik Kaisar Cina ini tidak terlepas dari reputasi pasukan muslim yang telah mengalahkan dua imperium sekaligus, Romawi Syria dan Sasanid Persia. Dan utusan Madinah yang datang ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, mantan panglima tertinggi operasi militer di Persia, penakluk Ctesiphon. Yong Hui juga mengizinkan rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak melakukan penyembahan kepada kaisar, sebuah hal yang sebenarnya tidak lazim bagi tradisi dinasti-dinasti klasik. Beberapa catatan sejarah menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berada di Cina hingga belasan tahun lamanya untuk berdakwah. Bahkan, terdapat sumber sejarah yang menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah di Cina hingga akhir hayatnya, dan makam beliau
berada di kawasan komplek Masjid Huaizeng. Namun, sumber-sumber sejarah yang lebih otentik menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan masa tua di Madinah. Pada kisaran 674 Masehi atau tahun ke-54 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas tutup usia. Beliau dimakamkan pada pemakaman Baqi, Madinah. Nabi Muhammad menjamin beberapa sahabatnya masuk surga, dan salah satu sahabat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas.